Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'gudi wal haudil mawrud. Ashhadu annahu Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para guru-guru kita, para kiai yang ada di hadapan kita, yang mudah-mudahan mereka semuanya dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan keberkahan hidup kepada mereka dan kita bisa mengambil manfaat besar dari ilmu, perjalanan, adab, akhlaknya mereka. Dan berapa banyak keberkahan anak muda lantaran adanya orang tua. Sebagaimana juga berapa banyak keberkahan orang tua lantaran berkahnya anak muda. Bapak Ketua RW yang selalu hadir bersama kita sekalian, Bapak Ketua Yayasan yang alhamdulillah yang baru dilantik, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita seluruhnya menjadi pejabat-pejabat yang arif, bijaksana, adil, memberikan contoh yang besar buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Al-Ustaz Abdul Aziz beserta jamaahnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa pada hari ini kita berada di malam dan hari yang ke-26. Baru saja semalam kita mendirikan sholat tarawih di malam yang ke-26 dan sekarang kita mendirikan puasa yang ke-26 di tahun ini. Cuma permasalahannya, apakah 26 Ramadan kita sudah puas mendapatkan dari awal Ramadan sampai 26 Ramadan ini? Puas dalam membaca Al-Quran, puas dalam keadaan zikir, puas dalam keadaan bersedekah, puas dalam keadaan sholat, puas dalam mendirikan sholat-sholat yang sunnah, puas mendirikan sholat-sholat yang qadha, puas memberikan makan buat orang yang berbuka puasa, puas untuk selalu memberikan dambaan tersendiri untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan mereka. Apakah kita puas bermunajat kepada Allah di pagi, siang, sore dan malam Ramadan? Apakah kita puas mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Apakah kita puas menggembirakan kedua orang tua kita di bulan suci Ramadan? Apakah kita sudah puas menggembirakan guru-guru kita di bulan suci Ramadan? Apakah kita sudah puas menggembirakan mereka para ulama? Apakah kita puas menggembirakan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita puas menyatukan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita puas berdakwah untuk kebajikan mereka? Apakah kita sudah puas untuk meminta tolak bala dari Allah Subhanahu wa taala? Permasalahannya, apakah itu yang sudah kita jalankan? Sementara orang-orang tua kita, guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kalaulah Ramadan tiba, beliau membaca Al-Quranul Karim di setiap Ramadan 1 kali khatam dan malamnya khatam di setiap hari Ramadan. Kalau ada Ramadan 30 hari, maka
Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, beliau khatam Al-Quran 60 kali khatam Al-Quran. Membaca dengan tadabburnya, membaca dengan perenungannya, membaca dengan fahamnya, membaca dengan bahkan mengamalkan. Itu adalah Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Asyik bil Quran, mutaladdid bil Quran, yang diikuti diantaranya oleh murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang ketika membaca kitab suci Al-Quranul Karim, ada ayat-ayat rahmah beliau minta kepada Allah, ada ayat-ayat azab beliau nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka bahkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, terkenal di antara wali dari kelompok perempuan. Beliau membaca kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan, berkhatam-khatam, bahkan bisa jadi seperti khatamnya Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i 60 kali khatam dalam satu bulan Ramadan. Siapa? Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Kira-kira ibu sama gak dengan Sayyidatuna Rabi'ah? Sama. Sama. Dibilang enggak, sama. Bulan puasanya sama, keperempuanannya sama, cuma yang beda himmahnya, semangatnya. Semangat. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, beliau mempunyai semangat yang tinggi. Sultanah Zabidah Hadramaut, beliau mempunyai semangat yang tinggi. Bahkan Sayyidatuna Sultanah Zabidah ini seorang perempuan waliyah, seorang perempuan waliyah, wali. Bukan artinya beliau enggak punya kerjaan, beliau dakwah di pelosok, beliau dakwah di perkotaan, beliau mempunyai tanggung jawab besar untuk umat. Setiap hari di bulan suci Ramadan, setiap harinya cuma 4 kali khatam Al-Quran, dan malamnya 4 kali khatam Al-Quran. Siapa? Sayyidatina Sultanah Zabidah. Dan ini terukir lewat sejarah. Artinya dalam satu kali dan satu malam Ramadan, beliau mengkhatamkan 8 kali Al-Quranul Karim. Mendengar cerita seperti itu, Sayyidina Imam Abdurrahman As-Segaf, Segaful Qulub, Segaful Awliya, Al-Imam Abdurrahman bin Sayyidina Imam Muhammad Maula Dawila bin Sayyidina Imam Ali Darak bin Sayyidina Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu mendengar bahwa ada seorang perempuan di dalam bulan suci Ramadan mengkhatamkan siang dan malamnya 8 kali. Maka pada akhirnya beliau menghatamkan Al-Quran di siang 8 kali dan malam 8 kali. Merenung Al-Quran. Afala yatadabburun Al-Quran? Apakah mereka tidak pernah merenungi Al-Quran? Di dalam Al-Quranul Karim banyak syifa, obat, wa huda wa rahmah, petunjuk dan memberikan rahmah kepada kita. Siapa yang asik dengan Al-Quran berarti dia asik dengan Allah. Kita asik dengan Al-Quran, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Asyik dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkomunikasi dengan Allah. Seindah-indahnya komunikasi, apakah komunikasi suami kepada istri? Seindah-indahnya komunikasi, apakah komunikasi istri kepada suami atau kebalikannya? Seindah-indahnya komunikasi adalah komunikasi kita kepada Allah. Kita membaca Al-Quran berarti kita sedang membaca ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merenungi Al-Quran berarti dia bisa merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia asik dengan pembacaan Al-Quran berarti dia asik duduk-duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berlama-lama membaca Al-Quran berarti dia mau berlama-lama asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ayat yang paling agung kecuali ayatul Quran. Tidak ada keindahan bacaan kecuali indahnya Al-Quranul Karim.
fa innal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti datang di hari kiamat bakal memberikan syafaat kepada orang yang membaca, orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang memahami Al-Qur'an, orang yang mentadabburkan Al-Qur'an, orang yang bisa mengamalkan Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak mentadabburkan Al-Qur'an? Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak faham tentang kandungan Al-Qur'an? Bagaimana kita bakal mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak pernah mengaji tentang bacaan Al-Qur'an? Bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an tapi kita tidak hormat dan tidak mengagungi orang-orang yang ahlul Qur'an? Ahlul Qur'an hum ahlullah wa khasatuh. Ahli Quran, mereka ulama-ulama, kaum salihin yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Al-urwatul wuthqa hum ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah. Wa khasatu, dan kekhususan yang datang dari Allah, khusus kaum VIP yang dekat dari Allah. Ketika kita mendekat ulama, berarti kita dekat dengan keluarganya Allah. Ketika kita dekat mereka dengan ahli Al-Quran, sejuk rupa-rupanya mereka para ulama-ulama salih. Ada Sayyidul Imam Muhammad Jamalul Lail, ada Imam Hasan Jamalul Lail, disebut dengan Jamalul Lail, keindahan di malam hari. Al-Imam Hasan Jamalul Lail disebut Jamalul Lail karena keindahan di malam hari. Tidak datang waktu maghrib kecuali beliau bergembira, ya Allah, waktu maghrib waktunya aku bercinta kepada Engkau ya Allah. Lihat ya Allah. Kebalikan dari mereka orang-orang kafir, kebalikan dari mereka para orang-orang munafik, kalau datangnya malam mereka takut. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang mukmin ketika sudah mulai datang maghrib mereka bergembira. Aku mau berkomunikasi dengan Engkau lebih dekat ya Allah. Aku mau menghidupkan malam ini ya Allah. Aku mau zikir malam ini ya Allah. Tuh lihat. Bahkan ketika Imam Hasan Jamalul Lail di waktu Ramadannya, ketika beliau membaca kitab suci Al-Quranul Karim, beliau langsung merasakan manisnya madu. Beliau langsung merasakan manisnya madu. Sampai beliau mengatakan, kalau begini jadinya saya nggak bakal baca Al-Quran di siang hari. Saya bakal baca Al-Quran kalau selepas buka puasa. Kenapa? Manisnya madu. Manisnya madu, kemudian ketelan, kira-kira batal gak? Batal. Jadi beliau baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Ini madu udah langsung terasa. Bagaimana enggak ketelan? Batal. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa, di mana zat masuk di rongga yang terbuka, di antaranya mulut. Batal. Akhirnya beliau enggak pernah membaca kitab suci Al-Quran di siang hari. Beliau baca di mana? Setelah kira-kira maghrib sampai waktu subuh, diselingi dengan salat tarawih, diselingi dengan zikir, diselingi dengan dakwah, diselingi dengan ngajar dan sebagainya. Itu mereka para ulama-ulama saleh. Mereka sudah berada, dikatakan oleh Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, al-qaumu qad wasalu, mereka kaum sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sampai. Mereka sudah sampai kepada hadirat Allah. Mereka sudah merasakan asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka selalu berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an di suci Ramadan. Sementara Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Apakah kita sudah menghayati Al-Quran? Apakah kita sudah mengamalkan Al-Quran? Apakah kita sudah menebarkan Al-Quran? Jangan sampai lepas Ramadan kita tidak pernah menghayati dan mengamalkan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidul Imam Bukhari, fawailul liman dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celaka orang yang datang di bulan suci Ramadan, kemudian sampai akhir Ramadan, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Celaka, celaka. Ini Ramadan bulan Al-Qur'an. Ini Ramadan bulan asyiknya kita bercinta dengan Al-Qur'an. Ramadan waktunya kita untuk membaca Al-Qur'an.
Kenapa sampai saat ini kita tidak pernah merasakan kenikmatan membaca kitab suci Al-Quran? Apa yang salah di antara kita? Apakah rezeki yang kita makan rezeki yang haram? Apakah komunikasi kita dengan tetangga ucapan-ucapan yang haram? Apakah mungkin kita bisa jadi kesel sama tetangga, benci sama sesama muslim? Atau kita mempunyai penyakit yang namanya dengki? Apakah kita mempunyai penyakit yang namanya riya? Atau pamer? Atau sum'ah, mau didengar orang? Atau sombong? Atau kita mempunyai penyakit buruk sangka kepada sesama muslim, sampai ketika kita membaca kitab suci Al-Quran kita nggak pernah merasakan terlena dengan Al-Quran, tidak pernah merasakan nikmatnya Al-Quran. Kita cuma sekedar membaca kitab suci Al-Quran setengah jam udah selesai. Sementara mereka kaum salihin berlama-lama, bahkan di antara mereka di Tarim di Hadramaut sana ada di bulan suci Ramadan saking asyiknya membaca Al-Quranul Karim di atas keledai. Ketika itu masuk waktunya duha, jam 6 lewat sekian, kemudian agak lewat lagi kurang lebih setengah 7, kemudian waktu Tarim, waktu Hadramaut, udara sudah mungkin sudah luar biasa dahsyat, tapi karena mereka asik dengan membaca kitab suci Al-Quran sampai keledainya tersungkur saking panasnya udara tersebut, beliau asik dengan pembacaan kitab suci Al-Quran. Ketika dijumpai dengan orang-orang yang berdatangan, ya imam, panas, terik, beliau merasakan, aku lagi nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku lagi membaca ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Aku tidak merasakan panas teriknya dunia. Justru akan aku khawatir dengan terik-teriknya akhirat kelak, dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka, para kaum-kaum salihin dengan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Kita lihat di sana dan di sini mereka membaca kitab suci Al-Quran. Ada di bawah pohon dengan terik matahari, mereka membaca dengan nikmatnya, lupa orang yang ada di sekitarnya. Mereka membaca dengan nikmat, ya Allah. Mereka sudah merasakan zauknya Al-Quran. Mereka sudah merasakan nikmatnya Al-Quran. Mereka sudah merasakan sebuah keagungannya Al-Quranul Karim. Insyarahil galab, hati sudah terbuka. Ketika hati sudah mulai terbuka, maka masuk cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah, nurullah. Bagaimana kita akan membuka ayat-ayat keagungan Al-Quranul Karim sementara hati kita kotor? Tidak terbuka Al-Quran buat hati kita. Apalagi kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau hati kita kotor. Di bulan suci Ramadan masih tega matanya melihat perbuatan maksiat. Di bulan suci Ramadan masih tega dia berbuat ghibah, ngomongin orang. Ramadan masih tega dia ngomongin orang, jelekin orang, memfitnah orang, menggunjing orang. Ini Ramadan. Di Ramadan dia masih tega salat subuh kesiangan. Berapa banyak mereka kaum muslimin salat subuh jam 7, jam 8. Masih Ramadan masih tega meninggalkan salatut tarawih. Atau mereka mendirikan salat tarawih dengan yusalluna wa hum kusala. Mereka salat tapi mereka malas. Entar dulu di waktu subuh, nanti kalau udah jam 6 baru salat subuh. Entar dulu salat zuhur, nanti kalau udah jam 3 baru salat zuhur. Nanti dulu salat asar, kalau udah jam setengah 6 baru salat asar. Nanti dulu salat maghrib, kalau udah jam 7 baru salat maghrib. Nanti dulu salat isya, kalau sudah jam 4 baru salat isya. La faedah wala manfaah, pun tarawih tertinggal. Ramadan tidak tahu hakikat Ramadan. Apakah kita tidak tahu hakikat Ramadan? Ini dari hari-hari terakhir Ramadan, malaikat nangis. Haulail malaikah, mereka yang ada di atas langit. Mereka yang ada di atas langit sana yaitu malaikat-malaikatnya Allah, malaikatus sama. Bakatis sama, bakatil malaikatu. Bakal malaikah. Karena ini adalah malaikat. Malaikat nangis. Kemudian ketika ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau nangis? Bidahabi Ramadan ya Rabb. Karena bakal hilangnya Ramadan ya Allah. Malaikat sudah mulai nangis dari malam-malam sekarang.
lantaran Ramadan bakal berakhir. Ini malaikat yang lebih layak kita sebagai umat Nabi Muhammad hari-hari ini nangis. Ulama-ulama kita di hari-hari ini tidak pernah merasakan sebuah keduniawian. Mereka sudah merasakan, ya Allah, Ramadan bakal tinggal, bakal meninggalkan. Apakah nanti Ramadan berikutnya aku bakal berjumpa dengan Ramadan? Nangis mereka. Tapi rupa-rupanya umat Islam tidak tahu Ramadan. Mereka lebih banyak antri di pasar daripada di masjid. Mereka lebih banyak berkumpul di tempat-tempat duniawi daripada di akhirat. Mereka tidak tahu Ramadan. Bahkan terkadang kaum-kaum ibu, mereka rela tidak mendirikan salat tarawih untuk cuma sekadar membuat nastar, untuk cuma sekadar membuat kacang, untuk cuma sekadar membuat rengginang, untuk cuma sekadar membuat dodol, untuk cuma sekadar membuat makanan-makanan Idul Fitri, atau untuk silaturahim Idul Fitri, atau untuk halal bihalal Idul Fitri. Tapi Ramadan lenyap buat dia. Mana? Sementara baginda Rasulullah imam kita, pemberi syafaat kita, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu langsung lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Yang baginda Rasulullah ketika sudah mulai masuk Ramadan, beliau bersungguh-sungguh ibadahnya tidak sebagaimana di bulan yang lain. Wa yattazir izarah, dan bahkan beliau menguatkan sarungnya beliau. Artinya apa? Sudah beliau i'tikaf. Bahkan salah satu mazhab yang ada, Imam Malik mengatakan i'tikaf hanya ada di bulan suci Ramadan. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, di mana saja bulan boleh i'tikaf, asal itu adalah di masjid. Ada pendapat yang lemah, boleh di mushola atau di majlis taklim, itu gaul dhaif, pendapat yang lemah. Tapi walhasil baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah. Katanya kita cinta sama Rasul. Buktikan rasa cinta kita. Kita bisa saja mengatakan bahwa diri kita umat Nabi Muhammad. Oh, saya muslimin, saya muslimah, saya pakai kerudung, saya pakai peci, bahkan saya pakai sorban, saya pakai baju kokoh dan sebagainya. Perempuan-perempuan pakai hardigan, pakai apa namanya, pakaian-pakaian keperempuanan. La ilaha illallah, bagus, hebat. Tapi kira-kira cintakah kepada Rasulullah? Ucapan cinta bukan cuma sekadar diucap. Mulai kita praktikkan. Kita cinta kepada baginda Rasulullah, masuk Ramadan kita khususkan untuk berjuang, untuk mempertahankan Ramadan, untuk bersungguh-sungguh, apalagi ketika berada di akhir-akhir Ramadan. Wa fil ashril awakhir, di akhir-akhir 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kana yajtahidu fi awakhir Ramadan ma la yajtahidu fi Ramadan. Yang baginda Rasulullah beliau bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, tidak sebagaimana bersungguh di awal atau pertengahan, lebih kuat lagi. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu persis tentang Ramadan. Yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah ta'ala, ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andaikan umatku tahu apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, mereka semuanya, umatku nih, kata Rasulullah, bakal menghendaki 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtama. Kebaikan itu berkumpul. Kebaikan berkumpul. Orang mau taubat di bulan suci Ramadan gampang. Orang mau zikir di bulan suci Ramadan gampang, betul gak? Orang di bulan suci Ramadan mau tahajud gampang. Beda di bulan-bulan yang lain. Ini Ramadan, bulan gampangnya kita melakukan ibadah. Al-hasanah fi mujtama'ah. Kemudian az-dzunub maghfurah, dosa bisa terampuni. Bayangkan, cuma sekadar kita zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah, diampunin dosanya sama Allah. Ucapan santai, tapi dibaca di bulan suci Ramadan. Ucapan santai. Ibu-ibu bisa sambil masak, ibu-ibu bisa sambil bawa anak, ibu-ibu bisa sambil bawa cucu. Kita bisa sambil kerja, kita bisa sambil naik motor, kita bisa sambil bawa mobil, kita bisa kemana saja bisa. Ucapan gampang. Itu yang diamalkan oleh baginda Rasulullah dan diamalkan oleh keluarga dan sahabat Rasulullah. Apakah berat kita untuk mengucapkan la ilaha illallah? Kelihatan santai, ampunan Allah tiba. Di bulan yang lain belum tentu ribuan kali kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan. Baca salawat, padahal dia baca salawat santai. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam hari dia bisa mimpi Rasul, malam dia bisa mimpi Rasul. Ditulis dalam lembaran Rasulullah ini, di antara yang akan aku berikan syafaat. Santai kita baca salawat, tapi di Ramadan kita baca zikir Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, kita bersedekah atau kita memberikan makan kepada man fattara shaiman. Barang siapa yang memberikan makan, memberikan untuk orang makan berpuasa, untuk berbuka puasa, seakan-akan dia mendapatkan pahala puasa dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tersebut. Apakah kita tidak bisa cuma sekedar korma atau minuman atau apa namanya? Mana yang sudah kita lakukan? Ramadan, jamaah. Rezeki kita katanya mau banyak, tapi kita nggak pernah bersedekah di bulan suci Ramadan. Padahal perekonomian bakal bisa menjadi kuat. Ekonomi kita, ekonomi keluarga kita, kalau kita baik di bulan suci Ramadan, di bulan yang lain insya Allah bakal menjadi baik. Kalau kita ahli Ramadan terus sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada minar rihil mursalah. Rasulullah di bulan suci Ramadan ajwad minar rihil mursalah, lebih kuat daripada aliran angin yang ada. Ketika sedekahnya baginda Rasulullah di bulan suci Ramadan, sedekah luar biasa, lebih daripada kekuatan aliran angin Rasulullah. Apakah kita tidak bisa? Lembaran duit yang ada, apakah kita tidak pernah keluarkan? Andaikan kita tidak ada lembaran duit, apakah kita tidak pernah ada senyuman? Senyuman manis kita kepada sesama muslim adalah sedekah. Fa inna tabassamaka sedekah. Maka sesungguhnya senyumnya engkau kepada sesama muslim sedekah. Sedekah sebentar, diampuni dosanya oleh Allah. Dan ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Di bulan yang lain belum tentu. Kemudian kita membaca kitab suci Al-Quran sampai tercapek-capek kita membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran bakal memberikan syafaat, Ramadan bakal memberikan syafaat, bahkan keduanya, Ramadan dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut puasa bakal bisa memberikan syafaat kepada mereka. Al-jannah mustaq ila arba'i khisal. Sementara surga rindu kepada 4. Di antaranya as-saimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang puasa. Puasa nikmat jemaah. Bahkan dikatakan dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim atyab min rihil misk. Sampai bahkan mulutnya orang yang berpuasa lebih istimewa daripada minyak kasturi. Mulut, tapi di sisi Allah, wanginya orang berpuasa, mulutnya lebih indah di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan, 26 Ramadan.
introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bersilaturahim? Bersilaturahim bukan artinya orang yang sudah bersilaturahim kepada kita kemudian kita sambung lagi. Dalam salah satu sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah mengharamkan kepada engkau bersilaturahim, orang yang sudah menutup silaturahim kepada engkau, kemudian engkau luruskan lagi, silman qata'ak, lakukan silaturahim kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim kepada kita. Susah gampang jemaah, susah gampang. Orang udah gedek banget sama kita, nggak mau ngeliat kita, kita silaturahim, assalamualaikum, udah gedek banget sama kita ngeliatnya, mau tobat ngeliat dia, tapi kita tetap deketin, assalamualaikum. Ramadan kita bawa putu mayang, Ramadan kita bawa kayak lapis, Ramadan kita bawa air jeruk, air kelapa dan sebagainya, orson dan sebagainya. Kasih. Orang yang benci kepada kita kemudian kita sambung, itu yang namanya silaturahim. Tapi berapa banyak orang mempunyai pemahaman siapa yang memberikan kebaikan kepada kita kemudian kita silaturahim, itu namanya balasan, itu namanya kunjungan balasan. Setiap orang bisa melakukan kunjungan balasan, tapi tidak setiap orang bisa melakukan silaturahim. Hati terbersihkan. Orang udah benci sama kita, kemudian kita doain. Guru-guru kita ketika mereka berdakwah luar biasa, banyak yang benci. Mereka tahu, yang membenci dakwahnya mereka fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nak, sini nak. Kasih daging kepada fulan bin fulan. Kiai, itu kan yang benci sama kiai, biarin. Nah, sini. Tolong kasih kepada fulan bin fulan nih makanan enak, buah-buahan banyak. Kiai, kan itu yang benci kiai, biarin. Tuh lihat. Ini adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anak kita benci kepada orang. Jangan biarkan anak kita mempunyai sifat dendam kesumat. Jangan biarkan anak kita mempunyai prasangka jengkel. Jangan sampai. Sucikan hati kita dari prasangka jengkel. Al-mucahin artinya orang-orang yang mempunyai jengkel. Kalau di bulan yang lain Allah tidak bakal terima, di antaranya nisfu Sya'ban, di antara keagungan nisfu Sya'ban, Allah tidak bakal terima orang yang mempunyai prasangka jengkel kepada sesama muslim. Apalagi di Ramadan dia masih punya jengkel kepada orang, masih punya perasaan gedek sama orang. Allahu Akbar, jangan rusak Ramadan kita. Jangan orang-orang tua ngelihat anak muda sayang, amin. Anak-anak muda ngelihat orang tua hormat dan penuh pengagungan, amin. Ini umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tua, yang muda bersatu, yang ulama, yang pejabat bersatu, seluruh rakyat bersatu untuk mengagungkan agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada perbedaan buat mereka. Ini yang bakal membuat hati terpesona kepada Allah dan hati tersucikan untuk kita membaca kitab suci Al-Quran dengan mudahnya. Bahkan tahu-tahu udah 15 juz, Masya Allah. Kita baru baca Alif Lam Mim, tahu-tahu 15 juz. Tahu-tahu kita membaca langsung khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa? Saking asyiknya membaca kitab suci Al-Quran. Itu terjadi di dalam guru-guru kita. Guru-guru kita kalau lagi udah mulai ngajar, lupa. Mereka mempunyai penyakit banyak. Sakitnya banyak, luar biasa. Guru-guru kita kalau misalnya lagi ngajar, lupa penyakitnya. Tahu-tahu 2 jam, tahu-tahu 3 jam, tahu-tahu 4 jam. Lupa. Sementara murid-muridnya udah bertukar kaki. Yang tadinya kaki kanan bawah menjadi kaki kiri yang bawah, berbolak-balik. Sementara gurunya nggak berubah-berubah. Betul nggak? Udah 4 jam. Ini murid guru, ini udah 4 jam. Tapi guru lagi asik. Kita udah merasakan seperti itu nggak jemaah? Kita lagi zikir. Afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Tahu pimpinan zikir udah 2 jam. Sakit kayak kita? Pusing nggak? Pusing. Kalau pusing terusin lagi. Jangan berhenti. Kenapa? Zikir itu nenangin hati.
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang ngomong? Kan Allah Subhanahu wa taala yang ngomong. Jadi ini perlu. Ramadan kita ini adalah peningkatan bagaimana Ramadan kita lebih istimewa daripada Ramadan yang telah lalu. Bahkan seringkali ulama-ulama kita minal aqtab, dari mereka, bahkan dari mereka para kutub-kutub, mereka para awliya Allah, mereka para ulama-ulama salih, seringkali berdoa, Allahumma ja'al fi Ramadanina hadza min abraki Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kami di antara seberkah-berkahnya Ramadan. Wa min khairi Ramadan, sebaik-baiknya Ramadan. Wa min ahsani Ramadan, sebaik-baik Ramadan. Wa min afdali Ramadan, dan seafdal-afdal Ramadan fi hayatina wa fi hayatil ummatil Muhammadiyah, di kehidupan kami dan kehidupan mereka umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan selalu Ramadan lebih peningkatan. Ramadan kemarin kita meningkat, sekarang lebih meningkat lagi. Kalaulah Al-Imam An-Nawawi di usia 6-7 tahun sudah mengetahui dan sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, di usia 6 tahun, 7 tahun sudah merasakan dan mengetahui malam Lailatul Qadar, bahkan orang tuanya yaitu bapaknya ketika lagi ngelonin Al-Imam Nawawi masih kecil, ngelonin Imam Nawawi kecil, sampai bapaknya dibangunkan oleh Imam Nawawi, ya boy, qad ra'aitun nura yamla fi diyarina. Wahai bapakku, aku melihat cahaya semuanya berada di rumah kami. Terbangun bapaknya, bahwa bapaknya terhentak, padahal bapaknya adalah seorang wali, bapaknya adalah seorang ulama besar, Al-Imam Nawawi. Dikasih tahu dari anaknya di usia 6 tahun bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian bapaknya Imam Nawawi langsung membangunkan istrinya dan keluarganya bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Dikasih tahu sama siapa? Anak yang berusia 6 tahun sudah tahu malam Lailatul Qadar. Jamaah, udah pernah dapetin Lailatul Qadar? Jamaah, udah pernah tahu malam Lailatul Qadar? Umur, masa umur 30 tahun nggak tahu Lailatul Qadar? Mau kita kemanakan umur kita? 30 tahun nggak tahu Lailatul Qadar, 40 tahun nggak tahu Lailatul Qadar, apalagi sampai 50 tahun nggak tahu malam Lailatul Qadar. Terus tahunya apa? Politik? Enggak, capek. Kita mau tahu apa? Dunia? Capek. Kita mau tahu Allah, kita bakal kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak tahu cara pulang, repot. Kita udah ada di dunia tapi kita tidak tahu caranya pulang, repot. Orang udah berangkat haji dan umrah, dia kedar di Masjidil Haram, wudu, puyeng banget. Lagi haji atau umrah, kedar di Masjidil Haram sampai sebulan, puyeng nggak? Nggak tahu caranya pulang. Padahal hotelnya dekat Masjidil Haram atau di Madinah, bahkan lebih dekat lagi dengan Masjidil Nabawi, tapi dia kedar. Kenapa? Karena tidak tahu caranya pulang. Ya Allah, rusuh, kusuh, pakaiannya semuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Enggak tahu cara pulang. Ini di dunia, orang yang enggak tahu cara pulang bingung. Kita dari Kemayoran, tahu-tahu salah naik mobil ke Kebayoran. Padahal beda antara M dan B. Betul. Kebayoran tempat saya, di Kebayoran lama sana. Ini Kemayoran ya tempat Musa Abdul Aziz di sini. Dia salah naik mobil, mau Kemayoran, tahu-tahu ke Kebayoran. Udah gitu dia puyeng lagi. Ini peta kemana? Itu di dunia aja puyeng, betul. Nggak tahu pulang. Bagaimana kita nih nggak tahu pulang menuju Allah? Lucu. Kita hidup di alam dunia tapi kita tidak tahu caranya pulang. Kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita bakal tahu caranya pulang. Mereka para ulama-ulama saleh, berapa banyak mereka sudah mengalami malam Lailatul Qadar? Di usia kecil 6 tahun udah tahu malam Lailatul Qadar. 7 tahun udah tahu betapa nikmat dan sejuknya malam Lailatul Qadar. 8 tahun mereka para kaum salihin tempo dahulu udah tahu betapa manisnya malam Lailatul Qadar. Dan bahkan mereka paham bahwa malam Lailatul Qadar bakal tiba ini dan perasaan yang sangat indah yang Allah berikan kepada mereka. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
Dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut dengan firasat kaum mukmin karena mereka orang-orang mukmin bisa melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah, Lailatul Qadar nikmat agung. Maka tanda di antara orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar gampang nangis. Hatinya lembut. Mau cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembut, mudah nangis, ibadahnya nikmat. Tidak ada penyakit-penyakit hati yang dia derita. Semuanya tujuannya adalah Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah di tahun-tahun yang lalu, Ramadan yang telah lalu, kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Ya Allah, jamaah sekalian, umur kita, kapan kita bakal kembali kepada Allah? Siapa yang tahu? Bisa jadi lepas lebaran ada meninggal. Masya Allah. Bisa jadi sebelum lebaran ada yang meninggal. Atau bisa jadi nanti malam padahal tuh ngaji bareng. Baru hari Sabtu kita pengajian bareng, ada subuh. Tahu-taunya tuh malam meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa jadi gak? Lah baru ngaji bareng, baru ngobrol bareng. Lah kan lagi sehat, Masya Allah. Ketawanya aja masih kita ingat, tahu-tahu sekarang udah meninggal dunia. Betul kah? Kita tidak tahu kapan kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita betul-betul mengetahui hakikat Ramadan, Allah bakal berikan kita kekuatan Ramadan. Ini Ramadan untuk 11 bulan jamaah sekalian. Ini Ramadan yang sekarang kita berada, itu kekuatannya untuk 11 bulan. Dan bahkan dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, satu Ramadan kekuatannya untuk seumur hidup. Bahkan mereka para ulama saleh bahkan mengatakan kekuatan satu Ramadan untuk bahkan sampai ke alam kubur. Bahkan mereka para ulama saleh mengatakan bahwa satu Ramadan kalau dia betul-betul menggapai malam-malam keagungan Ramadan dengan penuh keindahan, sampai nanti dia bakal berjumpa dengan Allah di dalam surga, itu hasil dari Ramadan. Amin. Sebentar, paksain aja dulu. Ini enggak salat tarawih. Siapa imamnya? Yang mudahan dong, biar cepat. La haula wala quwata illa billah. Tapi mudah-mudahan di sini enggak. Mudah-mudahan di sini enggak. Cepat. Itu siapa yang dia baca? Nauzubillah. Marhaban kita. Marhaban. Apa yang dia baca? Ramadan. Kan tadi saya baru bilang, orang kalau udah merasakan asyik dengan Allah, dia mau berlama-lama salat walaupun enggak kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Enggak lama. Cepat juga enggak. Kita yang mau satu wafal. Dari alhamdulillah, dari bismillah sampai dhalin satu wasal. La haula wala quwata illa billah. Mau dapat Lailatul Qadar tapi begini caranya. Mau buru-buru salat tarawih. Kita lagi salat tarawih kan lagi sama Allah. Bu. Ini ibu lagi ngaji sama Allah. Ibu lagi tarawih kan sama Allah. Yang kita sembahkan Allah Subhanahu wa taala. Emang asik kita lagi dengan Allah kemudian kita buru-buru keluar? Enggak. Kan seasik-asik berlama-lama adalah berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia enggak mau buru-buru ibadah. Dia enggak mau buru-buru tarawih. Dia enggak mau buru-buru seluruhnya zikir, enggak mau buru-buru, dia mau mantepin zikir. Dia mau mantepin segala-galanya. Saya mau kenal Allah. Orang kalau udah mau kenal Allah, dan apalagi dia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita ini isyraq jam berapa? 5 menit lagi. 7 menit lagi isyraq. Pantas. Udah mulai terasa. Ya, udah mulai terasa agak panas. Karena sebentar lagi isyraq. Isyraq mulai terbitnya matahari, mulai mau menampakkan. Itu namanya isyraq. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan kita kudu faham hakikat Ramadan. Kalau udah dikatakan bahwa Ramadan
sunnah dibalas yang wajib. Udah banyak kita kenal. Kewajiban kita melakukan di bulan suci Ramadan bakal dibalas 70 kewajiban di bulan Ramadan. Kita udah kenal. Kita bersiwak di Ramadan sekali bagaikan beribu-ribu kali bersiwak. Kita bersedekah di Ramadan, apalagi kita udah melewati Jumat akhir Ramadan. Ini adalah malam-malam keramat, malam 27 Ramadan. Nanti malam-malam sangat keramat. Sebagaimana telah dikatakan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abdul Hasan Al-Syadzili, jaga orang yang mendapatkan Ramadan, orang yang hatinya suci. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang hatinya suci. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita, zahir dan batin. Walaupun ini adalah sistem ceramah, tidak sistem pengajian kitab. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilakan, karena tinggal waktu dikatakan oleh Bapak Muhammad Abdul Wali, tinggal 6-7 menit lagi. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Walaupun ini adalah ceramah. Bismillah. Silakan Bapak Muhammad. Ya, silakan. Kejadian seperti ini kan selalu bikin botol, bikin makanan, selalu lebih ramai di mall. Nah, kita untuk latihan itu bagaimana? Tidak mengatakan kalau kita juga satu seolah-olah tidak ada perubahan. Maka itu jadi latihan bagaimana biar manfaatnya kita ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak bakal merubah nasib satu kaum sebelum mereka mau merubah. Jadi kalau kita mau merubah kondisi Ramadan kita, kita sendiri yang coba merubah. Ajak anak dan istri kita berubah. Karena perubahan merupakan sebuah kepastian. Berapa banyak mereka para ulama, pemikir, dan bahkan semua mereka para petinggi-petinggi, mereka mengatakan perubahan merupakan sebuah kepastian. Perubahan akhlak. Perubahan Ramadan jangan sampai seperti Ramadan di tahun yang lalu. Harus ada satu perubahan. Dengan ada satu perubahan bakal ada kebaikan yang menyeluruh. Ingat, satu perubahan bakal ada kebaikan yang menyeluruh. Bagaimana kalau perubahan itu ada dalam satu masjid? Kita sekarang berada di Masjid Wuru Sya'ban. Berubah kita. Beda Ramadan kita kemarin dengan Ramadan kita yang sekarang. Khusyuknya mulai tiba, ngajinya mulai mantap, zikirnya sudah mulai kuat, kemudian sedekahnya makin luar biasa. Itu ada perubahan. Perubahan seperti itu bakal memberikan keberkahan satu kampung. Ingat, keberkahan seorang bisa memberikan keberkahan satu kampung. Bagaimana kalau keberkahan satu masjid? Bahkan memberikan keberkahan satu kelurahan. Dan ini merupakan hal yang niscaya, merupakan hal yang pasti. Tapi apakah ada kejujuran buat kita untuk berubah? Karena setiap waktu bakal model seperti itu. Setiap waktu Ramadan itu dan itu dan itu dan itu. Tapi itu semuanya tergantung kepada kita. Apakah kita mau berubah? Nah, sekarang waktunya berubah. Sekarang udah di malam 20, hari 26 menuju 27. Minimal di 3 hari yang tersisa ini kita betul-betul maksimalkan di dalam suci Ramadan. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bakal menggerakkan hati kita untuk merubah ke yang lebih baik lagi. Maka Allah bakal memberikan kita kekuatan Ramadan. Walaupun cuma tinggal 3 hari lagi, tapi dengan semangat mengqadha perbuatan-perbuatan kebaikan yang tidak pernah kita lakukan, atau mulai semangat yang lebih panjang lagi. Karena kita belum jumpa takbir, kita masih belum berjumpa dengan takbir Id. Masih tinggal 3 harian lagi kurang lebih. Ada waktunya kita untuk taubat dengan banyak dan merubah. Dan bisa orang yang berubah walaupun cuma 1 hari dengan kekuatan jiwa, niat yang kuat. Insya Allah Allah bakal merubah itu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih adakah lagi? Enggak apa-apa ibu-ibu, enggak ada masalah. Bismillah. Ya ibu. Om minta mic. Minta mic ibu-ibu. Enggak kedengaran ibu? Zakat fitrah. Iya. Ya, silakan ibu.
Waalaikumsalam. Ya. Ya. Baik. Makasih banyak Ibu. Ya, baik. Ya, baik. Zakat fitrah itu merupakan di antara salah satu rukun Islam. Setelah mendirikan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Ya, itu nomor 3 dalam rukun Islam. Dan betapa pentingnya, bahkan orang kalau misalnya puasa Ramadan tapi dia tidak berzakat, puasanya tidak diterima. Dia puasa Ramadan hebat tapi dia tidak berzakat fitrah, tidak diterima. Menurut mazhab al-Imam Abu Hanifah, menurut mazhab al-Imam Maliki, berzakat dengan uang boleh. Ingat tolong, kita batas-batasin. Menurut mazhab al-Imam Abu Hanifah, menurut mazhab Imam Malik bin Anas, bahkan al-Imam Ahmad bin Hanbal, boleh zakat fitrah dengan uang. Menurut mazhab al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, maka zakat fitrah adalah wajib dengan makanan pokok. Kalau makanan pokoknya itu adalah gandum, maka gandum. Maka makanan pokoknya itu adalah beras atau nasi, maka wajib dengan beras. Dan kita orang Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, yaitu nasi, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Cuma permasalahan, saya mau tanya, kita bermadzhab Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik? Saya mau tanya dulu nih, kita mazhab Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Ahmad? Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, maka kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, yaitu beras. Dan tidak sah. Ingat, saya harus mengelompokkan. Dan tidak sah menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Dan dia penuntut mazhab Imam Syafi'i, dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tidak sah. Tidak diterima kalau dia mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya secara literal saya cuma menanya, kita mazhabnya siapa? Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, boleh dia bermazhab dengan uang, boleh. Kan ini syariat. Atau mazhab Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi karena kita bermazhabkan Imam Syafi'i, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Bagaimana cara pengeluarannya? Mereka para ulama-ulama lebih jelas dan lebih gamblang untuk memudahkan orang berzakat. Yang andaikan mereka membawa uang dari rumah, maka pengurus masjid, mushola, majlis ta'lim menyiapkan beras di luar masjid untuk diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Pengurus dapat untung, orang juga dapat untung. Kita kan untung, capek. La ilaha illallah, rumahnya 1 RW dari sono, nggak tahu dari mana, bawa beras, capek banget. Depan di Masjid Guru Caban ada panitia jual beras, enak gak? Mengaji beli, alhamdulillah. Habis itu kemudian habis akad jual beli, kemudian akad zakat fitrah, semuanya dienakkan. Masyarakat jadi enak, pengurus jadi enak. Itu diantara jalan keluarnya. Andaikan kita bermadzhab Imam Syafi'i, pernah dulu berzakat fitrah dengan uang, maka wajib diqadha. Wajib diqadha. Bisa dipahami Ibu? Wabil khusus sang penanya, Ibu yang menanya, paham? Paham? Yang lain paham enggak? Jangan beradu dalil. Ini syariat. Oh, pokoknya boleh dengan uang. Memang boleh. Cuma madhab siapa? Boleh dengan uang. Cuma mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dan ketika melakukan dalil, kita bermadzhab enggak boleh campur aduk mazhab. Ya. Enggak kedengeran. Tolong disambungkan. Tanda terimanya. Uang jadinya, ditulisnya uang. Oh. Pengurus zakat, makanya pengurus zakat harus pada ngaji. Jangan mau jadi pengurus zakat doang, ngajinya enggak. Giliran ada kepengurusan zakat paling getol, ngajinya enggak, berantakan nanti akhirnya. Dosa enggak? Dosa dia. Jadi itu kelalaian dari pengurus.
Di mana aja. Apa? Apa? Di Masjid Syaban enggak? Alhamdulillah. Kalau di Masjid Syaban tidak, alhamdulillah. Hah? Iya bagus. Di depan masjid jual beras itu bagus. Dan dijualnya di luar masjid, ingat. Di luar masjid. Jangan sampai di dalam masjid jualan, jangan. Ya. Iya Ibu silakan. Di tanda terimanya kayak. Oh ya, itu kesalahan dari pengurus. Itu kesalahan dari pengurus. Jadi kalau misalnya zakat fitrah kan kita mazhab Imam Syafi'i, ya udah beras 3,5 liter. Gitu. Sudah beli. Iya. Sama pengurus itu pakai uang. Oh jangan aturan, jangan disebut uangnya, jangan. Kecuali kalau zakat mal dengan uang, emang zakat mal. Ini kan pertanyaan dari Ibu zakat fitrah, betul gak? Kalau zakat fitrah menurut mazhab Imam Syafi'i wajib dengan makanan pokok. Dan kita umat Islam Indonesia makanan pokoknya itu jagung nggak? Jagung nggak? Beras. Ya udah, berarti mutlak beras. Kalau kita mazhabnya Imam Abu Hanifah nggak ada masalah. Cuma ente ngajinya mazhab Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah? Imam Syafi'i, ya udah berarti ikut dalam mazhab Imam Syafi'i. Iya, lebih istimewa. Itu. Cuma kesalahannya tanda terimanya, berarti dirubah aja. Iya, cuma di situ ada tanda terima uang, ya diperbaiki aja. Iya, beras aja udah. Gampang kan kalau begitu? Gampang. Gitu. Kalau mau main enak-enakan Ibu yang penanya, Ibu, kalau mau enak-enakan, saya juga mau enak-enakan pakai duit doang. Kalau mau enak-enakan, lah saya zakat sampai pegel berapa puluh kilo misalnya, pegel pakai duit enak. Cuma permasalahan ini bukan masalah enak-enakan, ini madhab. Ini hukum, ya kan? Kalau secara fleksibel enakan dengan uang nggak? Menurut Bapak uang, menurut saya juga uang, benar. Cuma ini kita ada aturan agama yang membuat ini semuanya ada faktor-faktor yang harus kita ikutin. Boleh tidak kita kita dizakatkan? Maksudnya apa? Boleh tidak kita dizakatkan? Diniatkan zakat itu untuk saya. Diniatkan zakat itu untuk saya. Maksudnya gimana? Boleh tidak kita? Diwakilkan. Oh, mewakilkan zakat. Boleh. Nih kita menzakatin anak kita yang udah dewasa. Kita bilang, wahai bapakku, saya wakilkan kepada engkau untuk membayarkan zakat kepada aku, untuk aku. Boleh. Atau anaknya di luar negeri, dia bilang, Pak, zakatkan buat saya Pak. Ya, karena kewajiban zakat, anak yang sudah dewasa sudah wajib membayar zakat. Orang tua terlepas untuk membayarkan zakat. Tapi kalau orang tua mau membayarkan zakat harus dengan ditaukilkan. Begitu. Bisa paham? Ya. Enak jadi kalau begitu jadinya. Dan ini jumhurul ulama. Kalau disebut dengan jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Gitu. Salawat tarawih 23 itu termasuk mazhab nggak? Kan ada yang milih 8. Oh, iya. Ini pertanyaan dari Muhammad ibn Abdul Wali. Masya Allah. Saya mau bicara mazhab lagi. Islam semuanya sudah diatur lewat imam mazhab. Kita mau kemanapun pemahaman kita udah diatur lewat imam mazhab. Al-Imam Abu Hanifah berkata bahwa sholat tarawih 20 rakaat. Ada Imam Malik bin Anas sholat tarawih 20 rakaat. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan sholat tarawih
20 rakaat. Lalu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan salat tarawih 20 rakaat. Jadi imam mazhab seluruhnya tidak pernah ada yang mengatakan salat tarawih 18 rakaat, apalagi 8 rakaat. 18 rakaat aja bukan tarawih, apalagi 8 rakaat. Ini dalil mutlak jamaah. Kalau ada orang mengatakan itu buktinya baginda Rasulullah salat 11 rakaat, itu salat witir. Gimana sih ente? Ngajinya yang benar dong. Rasulullah salat witir di Ramadan dan tidak Ramadan selalu 11 rakaat. Tapi Rasulullah kana yusalli fi masjidihi, yang baginda Rasulullah salat di masjidnya 8 rakaat salat tarawih. Benar. Karena beliau khawatir tarawih bakal menjadi wajib. Waduh, kalau tarawih wajib kesian nih umat. Akhirnya beliau sempurnakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau menyempurnakan yang tadinya 8 rakaat menjadi 20 rakaat. Di mana? Di rumahnya. Dan ini perlu dikaji ulang. Cuma saya bingung, dari zaman dulu udah ribuan tahun, 1400 tahun yang lalu, 100 tahun belakangan ini baru ada orang yang mendirikan sholat tarawih 8 rakaat. Sanadnya mana? Ilmu kan harus pakai sanad, betul gak jamaah? Jamaah, ilmu wajib punya sanad. Kalau nggak ada sanad, ini ilmu nggak tanpa sanad. Yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat ini dimasukin, silahkan. Untuk yang berkomentar kepada saya, silakan, saya girang malah. Karena ini adalah pembicaraan tentang imam mazhab. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini hanya ada di 100-an tahun yang orang mendirikan sholat tarawih 8 rakaat. 200 tahun yang lalu tidak pernah dijumpa orang mendirikan sholat tarawih 8 rakaat, apalagi 300 tahun yang lalu. Berarti ini ilmu yang mengada-ngada. Kalau ilmu mengada-ngada berarti ilmunya lemah, berarti ngada-ngada gitu. Bisa paham? Kita yang penting kan sholat. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Saya nggak mengatakan yang penting sholat, nggak sholat juga nggak apa-apa. Boleh nggak? Kan perkara sholat tarawih sunnah. Hatta inti nggak sholat tarawih nggak ada masalah. Cuma jangan bilang bahwa tarawih 8 rakaat. 18 rakaat aja bukan tarawih, bagaimana 8 rakaat? Kenapa? Ini patokan mutlak dalil. Kalau orang dalil nggak bisa keluar dari dalil. Orang kalau udah berbicara tentang hukum, dia selalu bakal melakoni tentang hukumnya. Selalu pembicaraan tentang hukum. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih kurang dari 20 rakaat, tidak berdasarkan hukum. Silakan. Mau cari kitab mana? Silakan. Yang mendengarkan ucapan saya, yang mendengarkan di acara YouTube-nya Bapak Muhammad Mutawalli Al-Wali gitu. Silakan. Keluarkan dalilnya. Dan nggak ada kitabnya. Coba kalau nggak percaya, lihat. Coba adakah yang mengatakan 8 rakaat? Tidak ada. Memang tidak pernah ada. Udah ribuan tahun, 20 rakaat nggak menjadi, tahu-tahu sekarang ini baru 100 tahun tahu-tahu ada yang 8 rakaat. Lucu. Ilmu yang baru terjadi dan itu tidak bersanad. Hati-hati. Disebut sholat gak? Sholat. Tarawih gak? Tidak. Mau dibilang apapun? Tidak. Kan tadi udah saya bilang 18 rakaat aja bukan tarawih, bagaimana baru 8 rakaat? Dan ini keputusan ittafaqal ulama bersepakat. Kalau ulama bersepakat udah, kita berada di majelis hukum, majelis hakim. Kalau hakim yang terdahulu sudah berbicara tentang keputusan hakim yang namanya jurisprudensi hukum, hakim berikutnya nggak bakal ngotak-ngatik hukum tersebut. Kenapa? Hakim terdahulu sudah memberikan hukum itu. Namanya jurisprudensi hukum. Begitu juga ulama gitu. Kalau udah ada imam mazhab yang mengatakan, bahkan seluruh imam mazhab sepakat, kira-kira ini adakah di antara kita yang lebih pintar dari Imam Syafi'i? Jamaah, adakah lebih pintar dari Imam Syafi'i? Baca Quran aja kita kalah udah. Mau belagu-belagu ngasih hukum, hafal Quran nggak bisa, hadis berantakan, baca kitab nggak bisa, hatta baca kitab kuning, bicara hukum, tahu diri.
Tahu diri. Paham jamaah? Ini jelas kan? Jelas gak? Ada yang kurang jelas silakan tunjuk tangan. Karena ini hukum dan tidak berbicara sedikit pun tentang hawa nafsu. Ada lagi yang mau komentar atau mau bertanya silakan. Komentar boleh, bertanya boleh. Kewajiban muslim kan bayar zakat. Kadang-kadang juga kita suka menerima zakat dari orang lain. Dan ternyata menerima zakat itu dilarang dari pengeluaran zakat kita. Apakah itu kita tolak atau kita terima? Karena kita merasa itu pengeluaran tapi dari zakat, dikasih zakat dari orang itu lebih banyak dari zakat kita. Dan itu katanya tidak bisa diterima. Apakah kita wajib menerima atau kita menolak zakat tersebut? Orang ketika dia memang mustahik untuk diberikan zakat, maka terima. Dan itu diantara sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang sudah diberi kemudian tertolak, tidak bakal mendapatkan nikmat yang kedua lagi. Maka sunnah orang mendapatkan hadiah jangan ditolak. Sunnah orang mendapatkan zakat jangan ditolak karena dia berhak. Jangan. Walaupun dia mendapatkan banyak, emang udah bagiannya udah bersyukur dia alhamdulillah. Walaupun dia tahu-tahu di rumah tahu-tahu gudang beras, nggak ada masalah. Emang dia mustahil. Mau dibilang gimana? Alhamdulillah. Jangan sekali-kali nolak rezeki. Orang nolak rezeki bisa jadi rezeki berikutnya mandat atau bisul nggak keluar Yuk mandek. Iya akhirnya mandek kita. Jangan. Tetap alhamdulillah. Karena itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala atur buat kita. Nah bersyukur itu gampang gitu. Udah cukup jamaah? Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan saya. Kalau merasa tersinggung, kan saya bicara dalil. Ya, andaikan ada yang merasa tersinggung, saya bicara dalil. Tidak berbicara apa dan apa, tidak. Kita bicara tentang dalil. Apalagi ini hukum. Hukum udah ada dalilnya, tinggal kita keluarin aja. Tek kita keluarin. Enggak saya buat-buat. Orang ini semuanya permasalahan imam madhab siapa saya? Iya, guru-guru saya aja nggak membuat madhab. Maulim Syafi'i Azami nggak membuat madhab. Guru-guru besar kita nggak membuat madhab, apalagi saya. Jadi tinggal ngikutin imam madhab. Al-Fatihah wal-Qabul wa tamam bir Rasul. Ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بلا كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Doa. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.